Efek dari pandemi COVID yang hampir 2 tahun ini tidak hanya menyerang sektor kesehatan, angka pengangguran pun tumbuh cukup signifikan. Sedih ya, tapi tenang aja, pemerintah sudah menyiapkan suatu program baru yang akan launching pada Februari 2022. Program apa sih? Yuk simak spoilernya dengan teman ngobrol cibuk yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini malam ya. Baru bisa ketemu sama teman ngobrol ibu yang satu ini. Jauh-jauh dari Jakarta, mau nemenin ibu ngobrol, mau bahas hal yang penting nih. Ya, udah bareng sama kita ada sahabat ibu dari zaman SMA, ada Mama lah, Mama Mala. Halo Mama Mala. Hai, waalaikumsalam, Cipu. Halo. Manggilnya Bu dosen. Jangan. Cipu suara ya. Boleh. Empep, boleh. Oke, Iya. ya, Pep. Halo, apa kabar Mama Mala? Alhamdulillah baik. Mama Gimana Mala. kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya, gini-gini aja sih, alhamdulillah. Nggak usah curhat, Bun. Hampir bocor di sini ya, gini-gini aja, bertiga aja di rumah. Bahas nanti. Sesinya jadi sesi curhat deh. Nah, Mama Mala ini sahabat aku dari SMA ya, Mama Mala. Kita awalnya ketemu itu gabung di, awalnya nggak pernah sekelas, satu kelas itu nggak sekelas, kita bareng di salah satu organisasi pramuka ya. Baru kelas 3 kita sekelas. Kalau kita ceritain gimana kita bisa sekelas kelas 3 itu cukup drama, tapi nggak usah dibahas ya. Terus kita jadi sebangku, bahkan kita kalau ujian harusnya kan dipisah tuh, ujian itu kan by absen ya, urut absen, tetap sebangku juga, mana di depan sendiri juga. Emang soulmate ya kita ya, Mal ya. Iya, betul. Menjalin persahabatannya juga lanjut ya, Mal, walaupun kita pisah kuliahnya. Terus habis itu kita juga kerja pisah ya, pekerjaan kita pisah, walaupun pernah satu kota tapi jarang ketemu, cuma kita keep in touch ya, Mal. Alhamdulillah sampai sekarang. Udah berapa tahun tuh, udah banyak ratusan ya. Alhamdulillah. Nah, Mama Mala ini dinasnya ada di Kementerian Ketenagakerjaan, betul nyebutnya? Betul. Jadi ibu pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan. Pejabat teras. Pejabat teras, di teras aja duduknya. Jangan dong, beneran. Amin, tak doain. Amin. Pejabat di kementerian. Nah, tentu saja kalau di ketenagakerjaan kan berhubungan dengan pekerja-pekerja ya. Baik di dalam negeri maupun juga tenaga kerja di luar negeri. Baik yang masih kerja mungkin, atau baik yang ngurusin yang PHK juga ya, Mal ya. Atau yang iya sih, kebetulan ya. Kementeriannya yang ngurusin gitu. Ngurusin itu kan. Nah, yang paling istilahnya yang paling anget nih ya kan, di masa-masa akhir-akhir ini kan kita diserang oleh pandemi ya. Itu kan menyerang banyak sektor ya, yang utama pasti sektor kesehatan tuh udah nggak bisa dipungkiri lagi, kita udah diserang di sektor kesehatan, kemudian berimpact pada sektor ekonomi, sektor-sektor yang lain termasuk pekerjaan, ya kan? Ya kan pasti itu udah kemana-mana ya. Nah, 2 tahun loh, mau 2 tahun. Mau 2 tahun, udah mau ulang tahun yang kedua. Nah, iya, itu kan berpengaruh juga bagaimana lapangan pekerjaan, kemudian ada mungkin yang harus di PHK atau dan lain sebagainya. Nah, gimana di 2 tahun terakhir ini yang paling sering terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan apa, Mama Mala? Betul, pandemi kan sungguh sangat ini ya, Chips, mengena di semua sektor ya. Terutama pengusaha-pengusaha. Nah, dalam 2 tahun ini kalau kita lihat tuh pengangguran, Chips, yang nambah. Iya. Kemarin kan sempat pemerintah ngeluarin kartu prakerja ya. Gitu kan ya. Itu juga sebagai pemerintah hadir untuk masyarakat. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ya, kita kembali ke Undang-Undang Cipta Kerja. Kebetulan kan memang sempat kemarin sempat viral, sempat
perlu ditinjau ulang. Tapi kan kebetulan dari turunan Undang-Undang Cipta Kerja itu ada beberapa Cip. Salah satunya itu yang mungkin memang banyak masyarakat belum tahu, itu kita ada program JKP. Wah, apa tuh? Singkatan apa tuh, Mama? Jaminan kehilangan pacar. Aduh. Jaminan kehilangan pendamping. Jangan Mami. Coy. Ya, maksudnya pendamping itu pekerjaan. Berarti JKP adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Oh, dijamin ya. Berarti jamin. Karena banyaknya mungkin orang yang kehilangan pekerjaan akhir-akhir ini ya, malah ya pemerintah juga melakukan suatu perhitungan data dan statistik, ternyata grafiknya cukup naik nih orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Masyarakat yang memang kehilangan pekerjaan, terutama di 2 tahun ini ya saat pandemi. Kemudian kan memang terkait jaminan tersebut kan memang amanah ya dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau kita melihat kedalamannya, maksudnya jaminan kehilangan pekerja itu kan sebenarnya kayak jaminan sosial, jaminan sosial yang diberikan untuk pekerja atau buruh yang memang kehilangan pekerjaannya. Nah, manfaatnya itu ada 3, yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja, sama pelatihan kerja. Sama pelatihan kerja. 3 itu. Nah, kalau kita balik lagi, maksudnya selama ini kan pemerintah udah ada jaminan-jaminan sosial ya sebelumnya ya. Kayak jaminan hari tua, kan? Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja. Ya. Terus pensiun. Kematian. Nah, ini tuh salah satunya dari jaminan sosial itu. Jaminan kehilangan pekerjaan itu tadi. Nah, tadi kan Mamala bilang sendiri kalau sebenarnya UU Cipta Kerja itu sedang jadi polemik ya Mamala ya. Nah, tapi padahal JKP ini atau program jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah turunannya. Ya, berarti nggak masalah nih UU-nya mungkin direvisi atau UU-nya lagi dikaji ulang, JKP-nya tetap jalan. Nggak bisa bilang masalah atau enggak ya Cips, karena kan memang masih ditinjau ulang ya. Iya betul, peninjauan ulang betul. Cuma sampai saat ini itu belum ada istilahnya stop gitu. Kita tidak bisa launching, itu belum ada sih. Jadi masih terus digodok ya pembahasan terkait JKP ini, karena rencana itu launchingnya di bulan Februari ya. Iya, bulan depan. Berarti Mamala nih ini jadi bagian dari lahirnya JKP nantinya ya? Enggak dong, ikut mendoakan. Oh, juga berdoa, iya bagian amin. Semoga programnya lancar ya. Artinya berarti Januari ini lagi benar-benar dipersiapkan nih, nanti Februari lahiran ya JKP ya. Sebenarnya persiapannya udah dari 2021 sih, Cip. Karena memang sebenarnya nggak gampang, maksudnya bukan nggak gampang ya, dari Undang-Undang Cipta Kerja itu kan turun peraturan pemerintah ya, yang terkait jaminan kehilangan pekerjaan itu kan diaturnya dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021. Kemudian dari peraturan pemerintah itu kan kita harus menurunkan lagi nih lewat peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Permenaker. Nah, sebelum kita bahas peraturan, maksudnya itu juga kan banyak bisa dibaca sendiri ya. Program JKP ini kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan sama BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu. Wah, oke, menarik nih. Jadi sebenarnya program ini program lama atau karena memang kondisi pandemi jadi dipercepat atau gimana, Mamala? Baru. Oh, baru ya. Program baru. Oke. Jadi respon dari pemerintah ya, Mamala ya, melihat kondisi sekarang cukup memprihatinkan ya, banyak pengangguran, banyak yang depresi juga. Iya, betul. Kan kondisinya kan nggak bisa diprediksi ya sampai kapan ya. Jadi memang pemerintah juga harus cepat melihat situasi dan mengambil beberapa kebijakan sih untuk menangani tersebut, walaupun mungkin
belum semua kebijakan-kebijakannya bisa mengakomodir ya semua keinginan masyarakat dengan jumlah penduduk kita yang banyak Super banget banyak. ya. Iya, iya. Terus siapa aja yang berhak menerima JKP ini, Nah, Amala? betul. Ada syaratnya sih, Cip. Iya, Karena itu memang dia ya. Kan nggak semua yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan kan bisa Langsung klaim mendapatkan JKP. ya. Betul, karena kan memang tadi kan aku bilang ada manfaat uang tunai. Itu juga kan pasti harus perlu ada seleksi dengan beberapa kriteria peserta ya, Ya, mengingat kayak kemarin ya. sumber dana APBN kita kan juga nggak melimpah, maksudnya nggak hanya untuk program ini kan, gitu. Jadi memang kalau untuk kriterianya itu untuk pekerja atau buruh yang kehilangan pekerjaan, dikecualikan ya, alasan PHK-nya itu kalau dia mengundurkan diri, pensiun, cacat atau meninggal dunia, itu memang tidak bisa mendapatkan program ini ya. Di luar itu. Terus dia harus terdaftar sebagai anggota BPJS. Oke, sip. Terus memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan. Dalam 24 bulan. Oh, berarti sudah pertama, kalau aku boleh simpulkan dulu, mungkin syaratnya banyak nih. Yang pertama dulu nih, dicatat ya. Pertama adalah dia adalah pekerja atau buruh. Ya, syarat bukan syarat ya. Ketika dia kehilangan pekerjaan bukan karena meninggal, bukan karena cacat, bukan karena dia pensiun, atau bukankah dia atas permintaan sendiri ya, bukan ya. Jangan-jangan mentak pengen dapat JKP terus aku resign aja, bukan ya, kehilangan pekerjaan karena perusahaan yang memutus hubungan pekerjaan, dicatat itu ya. Kemudian tentu saja, nah itu dia, berarti ini sebenarnya nyambung sama pertanyaan berikutnya, apakah perusahaan tempat pekerja itu harus bekerja sama dengan BPJS Tenagakerjaan? Harus ya, karena pekerjanya harus juga terdaftar di BPJS Tenagakerja. Dia sudah bekerja berarti minimal 2 tahun dan sudah membayar iuran BPJS minimal setahun ya. Paham ya, 2 tahun udah kerja dulu, minimal sudah setahun dia iuran baru memperoleh layak atau berhak memperoleh JKP. Itu masih sedikit nih, itu dulu nih yang dilakukan. Nah, lanjut lagi syaratnya. Yang terakhir sih sebenarnya sebelum kejadian itu terjadi, maksudnya sebelum PHK, itu 6 bulan berturut-turut itu harus sudah terbayarkan ya. Gimana? Jadi misalnya di PHK rencananya 2022. Jadi 6 bulan sebelumnya iuran Juli sampai Desember itu harus sudah lunas juga. Oh, iuran BPJS-nya. Jadi cuma syarat sih sebenarnya ya, kalau dia sudah membayar 12 bulan sih, yang 6 bulan terakhir kan otomatis kan sudah terbayarkan ya. Tapi untuk memastikan lagi sih, mungkin screening kan. Betul. Mungkin dia terdaftar 2 tahun tapi ternyata mandek bayar iuran atau apa gitu kan, ada juga yang kayak gitu. Belum semua perusahaan kita itu kan daftar juga sih, curhat ya. Iya, yang kencang aja curhatnya. Nah itu perusahaan-perusahaan ya, jadi sebenarnya jangan menghindari untuk kewajiban ya, itu kan kewajiban. Itu sebenarnya kan melindungi perusahaannya juga. Iya, betul. Itu kan meringankan perusahaan juga, ketika perusahaan sudah bekerja sama dengan BPJS Tenagakerjaan, terus pekerjanya sudah tercover ya, ketika mereka untuk bilang mendalik harus putus hubungan kerja kan, ada pemerintah sudah mengambil alih loh tanggung jawab perusahaan, lumayan loh. Kan perusahaan juga mungkin mem-PHK dalam kondisi perusahaan itu nggak sehat-sehat aja kan. Jangan sampai semakin dibebani dengan misalnya harus memberikan sesuatu kepada yang di PHK ya. Iya, kan kasihan juga ya situasi kayak gini, apalagi misalnya kan kita juga nggak bisa milih untuk yang di PHK tuh usia berapa gitu kan, tergantung perusahaan ya. Sekarang kalau yang di PHK ternyata sudah umur 45 ke atas atau
seperti apa kan itu juga apa ya, sulit lagi ya Sulit untuk mereka. cari Tetapi kerja sebenarnya lagi. dalam ini Chips, nggak, maksudnya jangan menjadi beban juga buat masyarakat. Kalau misalnya memang mereka di PHK, even umur 40 tahun ke atas kan sudah nggak produktif Ya, ya. Maksudnya itu kita kan juga dalam manfaat JKP itu kita menyediakan pelatihan kerja Chips. Dia misalnya mau upskilling atau reskilling gitu ya. Misalnya ternyata dia mau setelah di PHK gitu mau kayaknya butuh pelatihan apa nih gitu ya untuk misalnya dia memang akhirnya mau larinya ke wirausaha atau memang dia mau masuk lagi ke formal gitu kan dengan setelah dia melihat akses informasi pasar kerja ternyata di pasar itu sekarang butuhnya apa nih gitu kita juga menyediakan pelatihan itu sih gitu maksudnya jadi anggap aja paket 3 in 1 ya komplit. betul. Iya, karena tadi ya manfaatnya kan lumayan banyak ya, Mama Laya dapat uang tunai. Uang tuh bisa habis. Tapi kalau Tuh. kita mendapatkan pelatihan sesuai dengan yang kita dibutuhkan oleh industri ya, kayak itu kan lebih lebih bermanfaat juga ya. Kemudian tadi satu lagi diberi akses untuk mendapatkan pekerjaan. Misalnya Akses informasi ya lowongan informasi, betul informasi betul. Itu kan karena nanti artinya kalau akses mendapatkan pekerjaan dituntut dong ya betul. sampai Sampai dapat harus enggak dapat. dong. Terus ini Chips, untuk uang tunai itu juga ada batasnya ya. Batas waktu untuk pemberiannya itu maksimal 6 bulan. Nah, itu dia ya. Jangan leha-leha mentang-mentang dapat duit Nanti itu ada kesenangan, mager. malah nggak kerja-kerja gitu kan. Iya. Jadi begini mungkin konsepnya ya Mama Laya, dikasih sangu dulu nih 6 bulan. Jangan dihabis-habisin. 6 bulan itu untuk menata hidup kembali sambil belajar lagi ya. Karena diberi fasilitas untuk upskilling atau reskilling ya. Kemudian, loh, tapi aku nggak tahu harus kemana. Tenang ya. Dari Kemenaker Trans ya. No, sekarang Kemenaker. Kemenaker aja. Transnya udah ini bisa. Oke, dari Kemenaker memberikan fasilitas informasi untuk bapak-bapak, ibu-ibu mencari di mana nih yang mau yang pas ya itu. Nah, kira-kira ada nggak sih kemungkinan JKP yang diterima oleh orang itu batal? Batal ya. Di tengah jalan, wah ternyata nggak berhak nih sebetulnya. Terus dibatalin, ada kemungkinan nggak? Nah itu mungkin belum sampai ke situ ya, Chips. Pembahasannya kalau batal di tengah-tengah karena kan ketika mendapatkannya juga kan screeningnya udah lumayan screeningnya udah berlapis ya, lumayan ketat. Mungkin batalnya maksudnya dalam arti gini, kita memberikan uang tunai 6 bulan, tetapi ternyata di bulan ketiga dia sudah mendapatkan pekerjaan lagi. Berarti gitu. Batalnya mungkin kayak gitu, nggak terus, maksudnya ketika dia sudah mendapatkan pekerjaan lagi, dia terus mendapatkan menghabiskan itu 6 bulan, gitu kan. Jadi, bukan batal karena dia tidak berhak, maksudnya karena ternyata kayaknya dia nggak pas nih, atau nggak sesuai kriteria dengan itu, karena kan memang di awal itu juga screening data kan kita dari BPJS ya Chips, BPJS Ketenagakerjaan kan yang memang memberikan data gitu. Jadi mungkin di screening awalnya juga sudah lumayan ketat, yaitu batalnya apabila ya di tengah perjalanan itu ternyata dia sudah dapat kerja. Oke. Berarti biar tahu gimana pasti akan tercatat ya di database ya. Karena ada laporan ya. Ada nanti jadi sistemnya kan kita base sistem ya Chips. Melalui Sisnaker ya, sistem ketenagakerjaan atau siap kerja itu, jadi memang harus login walaupun dia sudah terdaftar di BPJS, jadi kita harus tetap daftar dulu di akunnya Kementerian Ketenagakerjaan. Alurnya gitu, karena daftarnya gampang kok, cuma butuh KTP sama email aja. Daftar untuk untuk mendapatkan itu Chips manfaat pelatihan,
Oh, manfaat uang tunai ataupun akses informasi pasar kerja gitu. Jadi berarti nggak langsung ketika database-nya, misalnya Cibu ya, database-nya ada di BPJS coy, gitu. ya, tapi jangan sampai kehilangan pekerjaan. Oh iya. Oh siapalah, Sri. Oke. Si Sri ini kita terima gitu kan, database-nya ada di sumber data gitu kan. Ternyata dia tidak mendaftar ke Sisnaker gitu. Itu tidak bisa menerima juga gitu. Walaupun sudah ada di database BPJS, dia harus mendaftar juga ke akun kita gitu. Oke. Berarti yang daftar individunya ya? Individu. Karena kan program ini memang menyasar individu yang memang merasa mungkin kayaknya gue butuh nih gitu untuk latihan gitu atau untuk menopang sementara ya jaring pengaman sosial ketika kita kehilangan pekerjaan gitu ya. Kayak butuh dulu nih untuk stabil dulu nih gitu. Wah, berarti ini sosialisasinya pasti besar-besaran nanti ya Mama ya, karena ini pasti ditunggu-tunggu nih oleh di luar sana. Walaupun siapa sih yang pengen kehilangan pekerjaan, pastinya nggak ada. Tapi kan siapa tahu ada percobaan ya kehilangan pekerjaan. Jadi mungkin bisa saja informasinya bukan buat kita, tapi kita bisa share ke orang lain di sekitar kita. Ya, benar banget. Nah, Mama lah, misalnya kan ini JKP itu baru muncul di Februari, tapi ada yang sudah pengangguran itu setahun yang lalu. Masih bisakah? Kalau memang selama itu dia masih kehilangan pekerjaan dan masih terdaftar di BPJS, dia masih membayar iuran itu, ya nggak masalah sih, Cip. Cuma kan ketika dia dari setahun lalu dia sudah diberhentikan, kan bukannya otomatis JS-nya stop. Biasanya kan ketika dia diberhentikan, ada yang langsung mencairkan BPJS-nya kan? Iya, karena dia butuh. Nah, itu. Kecuali dia belum mencairkan atau apa. Masih selama dia masih terdaftar sih nggak masalah gitu. Tapi kan jarang ya. Maksudnya udah di PHK setahun lalu, ya mungkin dia bisa ikut program lain, program kartu prakerja atau program-program apa? Jaring-jaring sosial yang lain ya. Kan banyak kan program pemerintah, nggak cuma JKP ya untuk menangani situasi saat ini kan. Mantap, keren. Nah, terakhir. Jadi sebenarnya harapan pemerintah sendiri itu apa sih dengan adanya JKP? Harapannya sih sebenarnya nggak muluk-muluk ya, Cip. Harapannya pemerintah itu slogannya kita selalu gini, kehilangan pekerjaan itu sebenarnya nggak perlu khawatir lagi gitu. Siapa juga yang kehilangan pekerjaan nggak khawatir, tapi kan ini cita-cita kita. Maksudnya jangan khawatir ketika kita kehilangan pekerjaan. Maksudnya mari yuk kita gabung ke program jaminan kehilangan pekerjaan ini dan rasakan manfaatnya gitu. Cuma masalahnya gini, Chips, apa ya? Kita kan terdiri dari 514 kabupaten kota, 34 provinsi. Tidak semua wilayah kita itu terjangkau dengan internet yang bagus. Atau apa ya, warga kita yang sudah melek teknologi. Karena memang program ini kan harus daftar online ya. Nah, tapi masih jangan khawatir, kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Jadi kebetulan di kita itu ada, kalau Cibu kan fungsional dosen gitu ya, Nah, kalau di kita itu kita ada pengantar kerja, Cip. Pengantar kerja dan petugas antar kerja. Nah, itu nanti yang berperan penting sih untuk mensosialisasikan, untuk membantu masyarakat itu untuk bergabung dengan program ini. Misal gitu ada yang gaptek atau apa, bisa datang ke kantor dinas gitu, untuk minta bantuan atau apalah gitu. Slogan kita ini gitu, ayo kerja lagi. Ayo kerja lagi. Aduh, so sweet. Tapi artinya dari pemerintah pun sudah tahu ya ada kendala-kendala di lapangan sehingga
dicari solusinya, juga kerjasama dengan mungkin kementerian lain ya yang memfasilitasi itu ya. Iya, karena kan dalam suatu kebijakan itu kita belum bisa langsung lihat keberhasilannya ya, Chips. Kita harus lihat dulu program itu jalan, trial error, minimal 6 bulan pertama, 1 tahun baru kita bisa evaluasi ya. Kurangnya di mana, ini di itu. Kalau dari sisi perencanaan kan mungkin oke, sistemnya udah matang nih gitu, atau informasi yang kita sampaikan kayak udah jelas nih gitu. Tapi kan kita belum tahu nih ketika kita launching itu di masyarakat seperti apa kan kita belum tahu. Benar. Wow. Akan lancar ya, Cip. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan nggak ada perubahan lagi nih sampai bulan depan ya. Gitu. Yes, mudah-mudahan ini sih sebenarnya program bagus ya, program mulia ya, dan mungkin ditunggu juga untuk banyak orang di luar sana. Mudah-mudahan lancar ya. Dan satu lagi pertanyaan terakhir buat Mala. Siap nggak pindah Tanjung Selor? Itu mungkin pertanyaan untuk seluruh ASN di dari sekian pertanyaan ini paling sulit ya Mala ya. Indonesia. Sebenarnya siap nggak siap ya, Cip, tapi kan kalau kata Papa Al ya, nah kan kamu ketika jadi PNS atau ASN kan kamu ada baca di peraturan, di ketika kita tanda tangan siap ditempatkan di mana saja. Itu teori ya kan? Klausulnya kan seperti itu ya. Ya siap nggak siap ya, kalau ditanya nggak siap pasti banyak nggak siapnya ya, apalagi misalnya kalau yang sudah berkeluarga, sudah membayangkannya itu kayaknya repot gitu ya, maksudnya kan jumlah ASN berapa di sana nanti seperti apa, kemudian kadang kalau mikir sekolah anak gimana ya, dia ya nggak cuma kamu lah yang mikirin sekolah anak gitu. Yang bapak-bapak lebih realistis ya. Yang ibu-ibu drama. Drama kan pasti, iya, maksudnya pasti. Di sana kan juga apa ya, masih bangun dari nol kan ya. Dari sisi infrastruktur, pendidikan, dan lain-lain. Kayaknya bertahap juga sih, Cip, nggak langsung boyongan semua kan. Nggak mungkin lah. Skema IKN itu kan kalau diperkirakan kan sampai 2035. Udah pensiun kita. Emang iya ya? Belum. 2035 belum lah. Masih energik dan lincah gitu. Tapi mungkin 2035 kita udah di usia-usia ya udah nggak usah pindah gitu, udah sepuh. Iya benar-benar. Mungkin ada batasan juga kali ya, nggak semuanya apa ya, untuk usia juga mungkin di bawah 50 ya kayaknya ya. Mesti kalau 50 ke atas mungkin nggak dipindah gitu ya, atau gimana kan masih jadi pembahasan yang sangat menarik itu ya, di luar JKP. Di luar JKP. Oh, di Kemenaker juga bahas ya pasti ya? Iya, tapi nggak yang, maksudnya nggak yang menjadi bahasan umum ya, karena kan sebenarnya itu masih digodok Bappenas ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian Kementerian Keuangan. Dari sisi pembiayaan seperti apa, karena kan memindahkan itu luar biasa pasti ya. Iya. Terus kayaknya mungkin masih ada kantor-kantor cabang gitu kali ya, Cip. Masih kantor perwakilan. Perwakilan dulu. Karena kan nggak mungkin juga gedung-gedungnya terus kosong nggak dipakai gitu kan. Jadi kota mati ntar Jakarta. Enggak lah, tetap masih menjadi daya tarik sendiri. Tetap metropolitan. Saya berdolan aja. Ke Jakarta, menikmati macetnya. Di sini menikmati aja. Masa-masa muda lagi. Udah nggak muda lagi soalnya. Makasih banyak Mamala pencerahannya tentang JKP. Luar biasa nih, program luar biasa. Mudah-mudahan lancar, bawa manfaat ya buat masyarakat tentunya, dan berkah buat semuanya. Terima kasih informasinya Mamala. Ya, sama-sama ya, Cip. Mungkin masih ada beberapa yang belum apa ya,
belum bisa dibahas juga ya secara spesifik. Betul. Tapi nanti pada saatnya kan masyarakat juga akan tahu ya, maksudnya alurnya nanti mendapatkan manfaat uang tunai seperti apa, teknisnya ya, maksudnya mendapatkan akses informasi pasar kerja seperti apa, kemudian ataupun mendapatkan akses pelatihan. Ya semoga perkenalan awal ya ceritanya. Ini bocoran awal terkait program JKP ini bisa membantu ya, mungkin buat lulusan-lulusan Cibuk di kampus yang sudah sempat bekerja terus per-PHK gitu kan, alumni-alumni gitu mungkin bisa sangat membantu ya. Oh satu lagi Cip, di Semarang ini tambahan karena kan memang Cibuk domisili di Semarang ya. Itu kita Kemenaker punya balai besar Cip, pelatihan kerja. BBPLK itu khusus untuk fashion design. Fashion design ya maksudnya untuk menjahit, tata busana ya. Iya, tata busana. Konveksi gitu kali ya. Fokusnya memang ke situ. Itu alat-alatnya udah canggih, mungkin bisalah sekali-sekali gitu atau main ke sana gitu. Tetapi dia juga tidak menutup pelatihan lain gitu. Ini sponsor ya. Mereka di awal Januari ini buka batch pelatihan tahap pertama. Pelatihan berbasis kompetensi. Tuh. Informasinya bisa diakses di mana, Mamala? Di Instagramnya. Instagram ada? Ada, BBPLK Semarang. Jadi semuanya Instagramnya jangan cuma buat lihat lambe turah, yang produktif dikit gitu ya. Lihat lowongan-lowongan pekerjaan, lowongan-lowongan pelatihan ya untuk mengupgrade skill kita. Ya nggak usah gengsi belajar itu nggak ada ruginya. Betul Mamala? Betul, siap Bu dosen. Terima kasih banyak Mamala informasinya. Mohon maaf ya apabila masih ada yang kurang-kurang. Ini luar biasa. Ini kabar gembira buat orang-orang. Sehat-sehat ya Cip. Sehat-sehat Mama. Salam buat anak-anak. Salam buat Mas Aryo. Aryo tuh Mita. Makasih ya Cip. Thank you so much. See you. I miss you. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam. Yeay, kita tunggu ya launching dari program jaminan kehilangan pekerjaan. Mudah-mudahan dengan adanya program ini teman-teman kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja dapat mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik lagi. Sampai ketemu di Ngestarbook episode berikutnya dan siapa tahu kamu teman Mama Cibuk selanjutnya. See you.